Jangan lupa supporter kami melalui suka, komen, bagikan dan subscribe. Bunyikan loncengnya akan terima notifikasi video-video berikutnya. Florence Nightingale, pelopor perawatan modern. Florence Nightingale adalah seorang perawat asal Inggris dan reformator sosial yang menjadi wanita paling populer yang pernah bekerja di profesi keperawatan. Juga dikenal sebagai wanita dengan lampu, Nightingale berperan penting dalam membantu pasukan Inggris yang terluka selama Perang Crimea awal abad ke-19 dan meletakkan dasar modern perawatan. Dia menawarkan diri dengan perawat lain untuk merawat prajurit yang terluka di malam hari dengan menggunakan lampu. Kehidupan awal. Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei tahun 1820, di kota Italia, Florence, dan dinamai sesuai kota itu. Dia adalah putri kedua dari William Edward Nightingale dan Frances Nightingale. Selama masa kecilnya, Florence Nightingale adalah siswa yang cerdas dan unggul dalam bahasa dan matematika. Dia bisa membaca dan menulis beberapa bahasa asing termasuk Jerman, Yunani, dan Latin. Karir. Meskipun menghadapi perlawanan yang cukup besar dari keluarganya, Florence berhasil dididik dalam profesi keperawatan di Institution of Protestant of Diaconesses di Kaiserswerth di Jerman dari tahun 1850 hingga 1851. Di institusi itu, ia memperoleh keterampilan keperawatan dasar, belajar pentingnya mengamati pasien dan manfaat organisasi rumah sakit yang tepat. Setelah pelatihannya, Nightingale kembali ke Inggris dan bekerja di Institution for Sick Women di Distressed Situation, Governesses, di mana ia menjadi pengawas. Namun, dia merasa bahwa jasanya akan lebih berharga di lembaga yang memungkinkannya untuk melatih perawat lain. Dia berpikir untuk menjadi pengawas perawat di Rumah Sakit King's College di London, tetapi politik harus mengubah langkah selanjutnya. Pada tahun 1853, Kekaisaran Ottoman menyatakan perang terhadap Rusia yang memaksa Prancis dan Inggris untuk membantu Kekaisaran Ottoman dalam kampanye dan karenanya hal tersebut menjadi pemicu dimulainya Perang Crimea. Perang itu membawa banyak korban Inggris yang media Inggris laporkan sebagai kurangnya akses ke perawatan medis yang memadai. Sekretaris Negara memberi saran untuk pemerintah Inggris Sidney Herbert meminta Nightingale untuk memimpin sekelompok perawat ke Scutari. Kontribusi besar. Florence Nightingale dan kelompok perawat sukarela tiba di Scutari pada tanggal 5 November dan menemukan rumah sakit dalam keadaan menyedihkan dengan persediaan kesehatan yang tidak memadai dan bangsal-bangsal yang kotor dan sangat padat. Segera, dengan menggunakan dana dari London Times, Nightingale membeli cukup persediaan medis untuk KAM dan bekerja untuk meningkatkan sanitasi rumah sakit. Nightingale bertanggung jawab atas pengurangan angka kematian di rumah sakit barak menjadi 2%, suatu prestasi yang membuatnya sangat populer di Inggris melalui media dan surat-surat dari para prajurit. Perang Crimea berakhir pada bulan Maret tahun 1856, tetapi Florence tetap merawat yang terluka dan hanya meninggalkan Scutari pada bulan Agustus tahun 1856 setelah semua rumah sakit siap untuk ditutup. Kontribusi abadi Nightingale adalah perannya dalam mendirikan profesi keperawatan modern. Ia memberi contoh kasih sayang, komitmen terhadap perawatan pasien, dan administrasi rumah sakit yang rajin dan bijaksana. Program pelatihan perawat resmi pertama, Nightingale School for Nurses, dibuka pada tahun 1860 dan sekarang disebut Florence Nightingale, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan di King's College London. Pada tahun 1912, Komite Internasional Palang Merah melembagakan medali Florence Nightingale, yang diberikan setiap 2 tahun kepada perawat atau asisten perawat untuk layanan yang luar biasa. Ini adalah perbedaan internasional tertinggi yang dapat dicapai oleh perawat dan diberikan kepada perawat atau asisten perawat untuk keberanian dan pengabdian yang luar biasa kepada orang yang terluka, sakit atau cacat, atau kepada korban sipil dari konflik atau bencana, atau layanan teladan atau semangat kreatif dan perintis di bidang kesehatan masyarakat atau pendidikan keperawatan. Sejak 1965, Hari Perawat Internasional telah dirayakan pada hari ulang tahunnya.
Tanggal 12 Mei, setiap tahun, Presiden India menghormati keperawatan profesional dengan penghargaan Florence Nightingale Nasional setiap tahun pada Hari Perawat Internasional. Penghargaan ini didirikan pada tahun 1973, diberikan sebagai pengakuan atas jasa-jasa profesional keperawatan yang ditandai dengan pengabdian, ketulusan, dedikasi, dan kasih sayang. Sumpah The Nightingale adalah versi modifikasi dari Sumpah Hippocrates yang dibacakan oleh para perawat di upacara penutupan kepelatihan perawatan mereka. Dibuat pada tahun 1893 dan dinamai Nightingale sebagai pendiri keperawatan modern, isinya adalah pernyataan etika dan prinsip-prinsip profesi keperawatan. Kampanye Deklarasi Florence Nightingale, yang didirikan oleh para pemimpin keperawatan di seluruh dunia melalui Nightingale Initiative for Global Health, NIGH, bertujuan untuk membangun gerakan akar rumput global untuk mencapai 2 resolusi PBB untuk diadopsi oleh Majelis Umum PBB 2008. Mereka akan mendeklarasikan Tahun Perawat Internasional 2010, 100 tahun kematian Nightingale. Dekade PBB untuk Dunia yang Sehat 2011 hingga 2020, peringatan lahirnya Nightingale. NIGH juga bekerja untuk menghidupkan kembali kesadaran tentang masalah-masalah penting yang disorot oleh Florence Nightingale, seperti kedokteran untuk pencegahan dan kesehatan holistik. Pada 2016, Deklarasi Florence Nightingale telah ditandatangani oleh lebih dari 25.000 penandatangan dari 106 negara. Selama Perang Vietnam, Nightingale menginspirasi banyak perawat Angkatan Darat AS, memicu pembaruan minat dalam kehidupan dan pekerjaannya. Pengagumnya termasuk Countrio dari Countrio and Fish, yang telah mengumpulkan situs web yang luas untuk menghormatinya. Sekolah Medis Agostino Gemelli di Roma, rumah sakit berbasis universitas pertama di Italia dan salah satu pusat medis paling disegani, menghargai kontribusi Nightingale pada profesi keperawatan dengan memberikan nama Bedside Florence ke komputer nirkabel. Sistem itu dikembangkan untuk membantu keperawatan. Tantangan. Saat berada di Rumah Sakit Barak Skutari, Florence Nightingale mendapat perlawanan dari petugas kesehatan tentara. Sementara di kamp, Nightingale juga mengalami kemunduran pribadi setelah dia menderita apa yang diyakini sebagai brucellosis yang membuatnya harus beristirahat di tempat tidur untuk waktu yang lama. Kematian dan warisan. Florence Nightingale terus melakukan tugas reformis sosialnya di seluruh Eropa dan meninggal dalam tidurnya pada tanggal 13 Agustus tahun 1910, pada usia 90. Dia dimakamkan di gereja St. Margaret di Hampshire. Florence Nightingale meninggalkan warisan yang kaya termasuk pendirian sekolah perawat sekuler pertama di Rumah Sakit St. Thomas. The Florence Nightingale Medal diciptakan untuk menghormatinya dan merupakan penghargaan tertinggi yang bisa dicapai oleh perawat. Ulang tahunnya diperingati sebagai Hari Perawat Internasional di seluruh dunia. Jangan lupa supporter kami melalui suka, komen, bagikan dan subscribe. Bunyikan loncengnya akan terima notifikasi video-video berikutnya.